Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemarin mungkin banyak yang bertanya ya, setelah liburan Idul Fitri, Pak, gimana sekolahnya sekarang, masih daring atau gimana? Untuk semester ini kita sampai PAS masih pelaksanaan secara daring, dan nanti untuk tahun ajaran baru mudah-mudahan kita sudah bisa sedikitnya ada tatap muka gitu ya. Berdoa saja untuk kita semua, mudah-mudahan masa pandemi seperti ini mungkin sudah mudah-mudahan cepat berkurang sampai akhirnya habis dan kita kembali pada masa kondisi normal gitu ya. Baik anak-anakku semuanya, karena PAS itu masih lama ya, kita masih ada beberapa pertemuan untuk ke depan. Sekarang Bapak jadwal di TV mungkin tidak akan menjelaskan secara detail atau banyak rumus dan sebagainya. Kita hanya mereview aja mengenai bab kemarin gitu ya, yang bab terakhir mengenai alat optik dan juga cermin ya. Nah, Bapak di sini akan menjelaskan, coba lihat kalian di buku halaman 221 rangkuman bab ini ya, bab terakhir. Nah, di poin pertama kita sebutkan cahaya memiliki sifat khusus nih ya. Cahaya dapat merambat lurus, dipantulkan dan dibiaskan dan merupakan gelombang elektromagnetik. Ingat ya, cahaya memiliki sifat khusus. Yang pertama merambat lurus, kemudian dipantulkan, kemudian dibiaskan, dan juga merupakan gelombang elektromagnetik ya. Merambat lurus, walaupun rumah dulu ada yang rumahnya masih bambu gitu ya, ada celah-celah, tetapi si cahaya tetap merambat lurus gitu ya. Nah, kemudian dipantulkan, ketika dia kena terhadap suatu benda atau cermin atau aspal mungkin ya, kalau di jalan itu si cahaya itu dipantulkan ya. Nah, kemudian poin kedua kita lihat, pemantulan cahaya dapat berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur ya. Itu seperti apa? Ketika si cahaya kena terhadap benda yang datar dan juga benda yang kasar ya. Kalau yang datar mungkin cahaya, contohnya di bawah ada cermin, kemudian si cahaya kena cermin tersebut, kemudian dipantulkan, maka itu akan membentuk sudut yang teratur ya. Itu makanya disebut dengan pemantulan yang teratur. Bagaimana kalau pemantulan yang baur gitu ya? Contohnya ketika si cahaya kena terhadap aspal di jalan, aspal itu kan tidak rata gitu ya, teksturnya itu sangat kasar dan sebagainya, sehingga nanti itu si cahaya ketika ini kena terhadap yang yang kasar, maka ada yang ke sini, mungkin pemantulannya ada yang ke sini sesuai dengan tekstur pada permukaan di sini ya. Beda lagi ketika ini datar, si cahaya datang dari sini ya, kemudian dipantulkan ke sini dengan membentuk sudut yang teratur gitu ya. Itu perbedaannya antara pemantulan baur dan pemantulan teratur ya. Oke. Kemudian poin 3, pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata seperti aspal, tembok, batang kayu dan lainnya ya. Kemudian kalau pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata ya, seperti cermin datar atau permukaan air danau yang tenang ya. Jadi pada pemantulan baur dan pemantulan teratur itu sudut pantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut datang cahaya. Kalau teratur sudut 30 derajat, berarti pemantulannya juga 30 derajat kalau dihitung gitu ya. Oke. Nah, kemudian cahaya dapat dipantulkan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung ya. Nah, nanti Bapak akan ngasih tugas kepada kaliannya itu silahkan bentuk atau lukis cara membentuk bayangan benda pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kemudian gambarkan kembali sudut atau istimewa
pada cermin datar, cermin cekung dan cermin cembung ya. Nanti karena itu sebenarnya udah Bapak jelaskan di minggu-minggu yang lalu gitu ya, atau di YouTube, di link YouTube yang Bapak kasihkan. Cuman kalian silakan nanti gambarkan ya tugas untuk hari ini gitu ya. Cahaya sekali lagi dapat dipantulkan pada cermin datar, cermin cekung dan cermin cembung ya. Nah, kemudian poin 7 kita lihat bersama. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Oke, maksud dua medium itu seperti apa? Contohnya kita memasukkan si pensil terhadap gelas yang berisi air ya. Ketika ini adalah contohnya gelas, kemudian ini berisi air, ketika dimasukkan pensil maka itu akan dibiaskan karena si benda tersebut melalui dua medium yang kerapatannya sangat berbeda. Yang pertama melalui udara, medium udara, yang kedua ada air, sehingga terjadilah pembengkokan ya. Makanya kita sering disebut, oh itu pensilnya patah, padahal itu bukan patah tetapi dibiaskan ya. Nah, kemudian kita lanjut kembali pada poin ke-8 ya. Cahaya dapat dibiaskan pada lensa cekung dan lensa cembung ya. Kemudian warna cahaya yang dapat dilihat tergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata. Makanya dikenal ada Mejiku Hibiniu gitu ya. Ini warna apa? Itu kalau kita lihat ketika hujan, kemudian gerimis, kemudian ada matahari kan suka muncul ada pelangi ya. Nah itu terlihat warnanya. Kita sering dengan Mejiku Hibiniu ya. Nah kemudian selanjutnya gelombang cahaya matahari memancar ke segala arah sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa udara ya. Kan di luar angkasa itu, di atas itu hampa udara gitu ya. Makanya astronot itu kan melayang-melayang, mereka tidak bisa berbicara, tidak terdengar suara karena hampa udara. Tetapi si cahaya itu karena bisa memancarkan ke segala arah, walaupun melalui hampa udara, dia akan tetap merambat. Salah satunya kita kalau mau dipraktekkan, bawa gelas kemudian ditutup dan di dalamnya itu tidak ada udara sama sekali, kita sorotkan lasernya dan di dalamnya itu ada asap mungkin. Nah, apakah rambatan si cahayanya masih terlihat atau tidak? Pasti akan terlihat karena si cahaya tetap merambat walaupun melalui hampa udara ya. Nah, nanti kalian tugasnya bentuk bayangan benda pada cermin yang tadi ya, cermin datar, cermin cembung dan cermin cekung melalui apa? Sinar-sinar istimewa. Coba lihat halaman 193, ada sinar istimewa pada lensa cembung ya. Kemudian bagaimana udah dijelaskan sebenarnya ya, bagaimana sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian pantulannya kemana. Kemudian bagaimana ketika si sinar datang melalui titik fokus dan dipantulkannya kemana gitu ya. Nanti silakan kalian boleh searching, boleh buka di buku bagaimana pembentukan bayangan pada cermin, cekung, cembung dan datar ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Seperti biasa sebagai bukti kalian mengerjakan, kirimkan foto pengerjaannya di grup saja ya. Bapak tidak akan mengirim ke classroom, di grup kita aja sebagai bukti pengerjaan bahwa kalian ikut belajar pada hari ini. Kalau tidak mengirimkan catatannya atau tugasnya, berarti kalian Bapak anggap tidak mengikuti pertemuan hari ini ya. Sekali lagi ingat tugasnya, silakan bentuk lukis pembentukan bayangan pada cermin, cekung, cembung dan datar ya. Oke, terima kasih untuk hari ini, tetap semangat dan persiapkan untuk PAS materinya apa yang telah disampaikan pada semester ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.